Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. SMK Negeri 8 Idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Ya, hari ini balik lagi sama aku Balkis Dan aku Arifin dalam segmen Ngopi Sik, Ngobrol bareng alumni. Ya, kita sekarang kedatangan Ngapain? tamu istimewa yang dimana dia lulusan dari SMK 8 Ya. di tahun 2020, tahun Lulusan. angkatan pertamanya COVID. Wah, Nah, gila. langsung aja deh ya, kita kenalan, udah gak sabar. Beliau adalah orang yang luar biasa yang udah lulus dari SMK ini. Yuk langsung aja, Mas Rifki, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa perkenalan dulu nama, umur sama pekerjaannya. Oke, nama saya Muhammad Rifki Ardiansyah. Umur 19 tahun. Sekarang pekerjaan di IT support di PT Unitronic Oh, di siap. mana itu, Mas? di Miroto, Batan. Oh, Miroto. Ini kan dulu kan lulusan tahun 2020 ya, pas corona lagi marak-maraknya. Tuh. Itu gimana sih rasanya, Mas? Karena kan beda dari angkatan sebelumnya gitu. Kalau kan. aku seneng sih, soalnya kan itu waktu itu nggak ada persiapan buat ujian nasional. Oh juga iya. nih. Lebih ke seneng Bener. sih. Misalkan kalau angkatan sebelumnya kan kayak ada perpisahan, terus cuman coret-coret kayak nggak gitu ada kan. itunya ya. Itu gak ada Nggak itunya. ada. Ya? Tapi seneng ya, Mas ya? Seneng Ya, karena sih. nggak ada persiapan aku juga. Terus Ini dengar-dengarnya ya, kan lulus tahun 2020 pas Covid-nya benar-benar lagi lonjak dan itu hampir seluruh Indonesia lockdown ya Mas ya, benar ya? Benar. Nah, itu gimana Mas? Ketika lulus itu bingung nggak sih nyari pekerjaan terus atau bagaimana? gitu? Waktu itu aku nyoba mau kuliah dulu sih sebenarnya. Oh. Pengen masuk kuliah dulu. Cuman kok SNMPTN kok gak keterima, SBM males soalnya waktu itu daftar mana, Mas? UNES sama Undip, Oke, jurusannya? Ilkom sama TI. Oke, tapi nggak keterima ya? Mas? Enggak, kalau mau nyoba SBM males soalnya banyak males. Berarti langsung kerja aja. Gitu. Waktu itu nyari kerjanya gimana? Karena nggak keterima. Kalau aku sih lebih langsung aku masukin semua ya lamarannya, kalau ada kerjaan yang sesuai dengan apa yang aku ingin tak masukin aja. Nanti Sesuai masalah skill gitu ya? masalah diterima, dipanggil apa enggaknya nanti belakangan aja. Ini kan berarti setelah yang lamar langsung diterima ya Mas ya. Nah, itu kan setelah mulai bekerja tuh situasinya gimana? Padahal kan pada saat itu benar-benar lagi lonjakan Covid-nya tinggi banget. Aku mulai bekerja itu Agustus 2020 kemarin ya. Agustus 2020. Baru sih, baru. Itu udah kayaknya ya nggak lockdown juga sih, udah mulai membaik juga. Terus kan waktu awal tahun ini kan baru lonjak lagi. Ya, benar. Mungkin baru wave. Ya, itu berpengaruh nggak? Maksudnya itu kerjanya Masnya tuh ngapain sih? Kalau aku sih lebih ke troubleshooting komputer, jaringan, Oke, jadi kayak TKJ memantau banget server gitu ya. ya. Ya, Tarif kini kan udah masuk kerja ya Kak ya. Ya, benar. Sekarang lagi pandemi corona, itu pengaruh nggak sih sama pekerjaannya? Untuk di bidangku ini yang IT ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sama sekali ya, soalnya berhubungannya dengan hardware, komputer dan lain-lain gitu ya. Mungkin untuk bidang lain mungkin bakal berpengaruh, mungkin juga adik-adik juga berpengaruh Iya ya. bener itu Mas. Kan online terus. Nggak Terus ketemu beda gurunya. banget. Beda banget sama waktu sekolah offline gitu kan. Tapi juga jangan jadiin buat keluhan nggak belajar Ya, dan jangan. lain-lain, malas-malesan apalagi tidur-tiduran terus di rumah gitu main game. Iya bener. Harus tetap belajar terus. Mungkin kendalanya kalau siswa yang sekolah di rumah mungkin kuotanya atau Iya juga sih jaringan kuota. nge-lag kayak gitu ya. Tapi yang penting jangan karena keterbatasan itu malah nggak mau belajar, nggak mau sekolah. Nah, gitu, benar, jangan kayak gitu. Ini kan ketika Kak Rifki mulai bekerja, ada nggak sih Kak skill atau hal yang baru Kak Rifki tahu dalam bekerja itu? Wah, banyak sih kalau hal itu sih. Banyak banget hal-hal yang baru dipelajari di kerjaan waktu awal-awal itu. Apa ya tuh contohnya? Mungkin kalau dari segi komputer jaringan ya aku mulai belajar pemrograman pelan-pelan, bikin program, terus lebih ke troubleshooting jaringan, ada alat-alat baru lain gitu kan bisa dipelajari lagi kayak gitu sih. Oke. Ini kan dari bekerja itu kan berarti kan banyak ilmu baru ya Mas ya yang dipelajari dalam pekerjaan itu sendiri. Ya, itu pernah nggak sih Mas menemukan kesulitannya di mana? Waduh kok koyoke angel men apa pas corona ini gitu. Apalagi kan Mas Rifki kayak hitungannya masih baru gitu ya, terjun. Baru udah lulus kok langsung dihantam sama corona kayak gini. Mesti kan kaget ya.
Ini waktu apa sih nih waktu di kerjaan Ya, apa waktu di gimana? kerjanya pastinya. Kerja. Aku waktu di kerjaan sih nggak ada kendala apa-apa sih sebenarnya. Malahan. Ya, tapi sih. Ya, berarti alhamdulillah ya Mas ya lancar-lancar aja. Belum Kalau ada dulu kendala waktu apa sekolah tuh kan ada magang kan. Nah, itu magangnya berkaitan sama pekerjaan atau enggak? Itu kalau magangku tuh CCTV ya. Jadi nggak ada sangkut pautnya, tapi juga jadi skill juga sih nanti kalau misal ada trouble di CCTV juga, aku bisa bantuin gitu. Jadi nggak ada kendala ya? Enggak, aman-aman Ya aja Mas, sih. dulu waktu selama sekolah di SMK Negeri 8 kan alumni ya, nggak mungkin nggak tanya pengalamannya selama sekolah itu gimana, ada nggak apa ya? Ini kan sebagai pengalaman- adik kelas ya kita ya, sebagai adik kelas yang belum pernah sama sekali offline di ini ya. Dia benar-benar offline online terus gitu gimana? Nah itu Aku apa pengalamannya? pengalaman aku tuh kebanyakan tidur di kelas ya gimana sih? Kalau sekarang berarti kita tidur di rumah ya. Ini Kebanyakan tidur di kelas aku. eh, Ya mungkin yang nggak dirasain adik kelas ya nggak ke Bali itu mungkin. Iya. ya. Ah, Ya, semoga aja Paling- berdoa besok lah. Paling berkesan ya cuman itu tadi. Ya. iya loh. Apa namanya? Kelas angkatan atas itu nggak ke Bali. Nggak ke Bali kan. Kalau yang lulus itu. Ini menurut Kak Rifki nih sebagai alumni dari SMK 8 yang semestinya harusnya bisa ngasih tahu adik kelasnya apa aja sih skill yang dibutuhin nanti pas kerja. Siapa tahu ada yang siapa mau tahu kerja mungkin ada kayak referensi gitu. juga gitu. Siapa tahu ada yang mau kerja kayak Mas Rizky seperti gitu. Oke, kalau menurutku ya apa yang dibutuhin di pekerjaan itu sebenarnya bukan hard skill yang terlalu berlebihan kayak harus memahami komputer apa jaringan untuk di bidangku. Mungkin tuh lebih ke soft skill kayak komunikasi antar karyawan apa gimana itu yang lebih dibutuhin sih. Soalnya kan komunikasi itu penting banget tuh kalau buat kerjasama dan lain-lain. Itu Apalagi tim kerjanya gitu. juga kayak kerja sama gitu ya. Iya kan satu divisi IT Iya. kan harus komunikasi satu sama lain sih biar gak ada miskom juga kan. Itu juga dibutuhin ya Betul. soft skill. Penting banget sih itu sih daripada hard skillnya. Kalau soalnya kan kalau hard skill kan bisa dipelajari pelan-pelan gitu. Seiring berjalannya waktu kan mesti nanti nambah Iya. lagi gitu ya, pengalaman dan sebagainya gitu. Itu waktu Masnya daftar di situ tuh kayak syarat masuknya tuh apa? Selain ya punya skill itu. Syarat masuk sih apa ya? Misal umur atau Ya apa kalau umur ketentuan- pasti kalau udah lulus gitulah. Iya. Apa ya? Aku sih cuman itu kan aku dapat info dari Pak Dimas TKJ itu pamfletnya. Oh, Terus begitu. aku masukin aja tuh, terus dipanggil. Ya udah nggak bawa apa-apa sih aku sih. Itu aja aku nggak bawa apa kayak dokumen aja nggak bawa. Berarti udah langsung terabus ya. Aku cuman ngirim file-fileku lewat Gmail doang. Nah, Ada teman-teman nggak Mas waktu selama sekolah di SMK ada prestasi-prestasi apa gitu? sempat juara 1 LKS itu Wah keren. tingkat kota sampai provinsi, cuman provinsi kalah. Ya nggak apa-apa. Itu kan sebuah prestasi yang Iya. penting gitu. Cetak prestasi. Itu ngapain Mas LKS-nya? LKS ya di bidang IT sih ya lebih ke kayak build server gitu. Oke, usah. By the way Mas, itu waktu nyari kerjaan masuk kerjaan itu kan pakai itu LKS ya? Ya kan dulu ikut LKS itu Iya. gimana itu Mas ceritanya? Dulu LKS itu aku kelas 10 itu diajuin sama kakak kelas. Jadi aku disaranin diajak sama kakak kelas buat ikut kayak gitu. Jadi di push terus sama kakak kelas buat belajar kayak gitu. Terus endingnya aku ngajuin diri sendiri ke kejurusan buat ikut kayak gitu. Nah, terus alhamdulillahnya itu waktu LKS juara 1 sih yang kota. Oh ya alhamdulillah itu kan. Tapi waktu itu di provinsi mengajukan nggak masuk? Kalau yang udah di kota juara 1 nanti bakal langsung masuk ke provinsi. Oh, otomatis. Oh iya. Berjenjang terus habis provinsi nasional baru internasional gitu sih. Oh iya. Ya alhamdulillah sih ke LKS-nya itu. Berarti bantu banget ya Mas ya LKS. Untuk LKS bantu banget sih sebenarnya. Itu nilai plusnya kayak gimana? Maksudnya pengaruhnya gimana? Kalau dibuat daftar kuliah itu nanti ada apa? Kolom sendiri buat yang prestasi itu juga ya. Oh ya di Sama CV-nya itu. Ya? sama yang kalau membantu CV juga sih kalau buat kerja juga. Mm. Ditanyain itu apa aja nanti yang di LKS dianu. Oh iya Buat tahu. benar. Nah itu waktu LKS tuh ngapain aja Mas? Build server, bikin web server dan lain-lain gitu. Oke. Susah nggak sih Mas kayak belajar kayak gitu tuh? Kalau masalah susah sih ya pasti susah ya, tapi kalau belajar niat itu pasti nggak bakal susah juga sih ya. Nah itu apa tadi Mas Rifki bilang kan ngajuin diri sendiri.
ke LKS itu apa motivasinya, Mas? Motivasinya lebih buat modal masa depan ya. Oh, Jadi iya, kayak benar, buat benar. pekerjaan dan lain-lain gitu. Kan sangat berguna banget sebenarnya kayak gitu. Dan itu yang ngajuin Mas Rifki sendiri. Heeh. Oh, oke. Ini pesan terakhir ya Mas ya. Ini kan bedanya kalau Mas kan dulu offline, kalau ini sekarang adik kelasnya online nih. Iya. Nah, pesannya buat adik kelas yang mungkin udah mulai bosan dengan pelajaran dan sebagainya nih Mas. Jangan banyak mengeluh sebenarnya ya. Tetap semangat. Terus jangan jadiin corona itu sebagai batasan buat dirimu nggak belajar dan lain-lain, males-malesan, mengeluh dan lain-lain tuh harus tetap belajar. Apalagi di bidang IT ya, sebenarnya IT tuh fleksibel banget ya, bisa belajar dari otodidak dari manapun. Apalagi yang jurusan ini kan jurusan tuh skillnya dikembangin. Apalagi ke jurusan itu. zaman sekarang kan udah gampang juga pakai HP. Bener. Searching, jangan patokan ke guru, materi guru tuh jangan harus bisa ngeksplor sendiri materinya. Bener. Soalnya ini kan berkaitan sama antar dunia kerja kan. Bener. SMK deket banget sama dunia kerja gitu. Oke, kita udah banyak ngomong nih sama Mas Rifki, berbagi pengalamannya. Itu seru sih, pengalaman selama di SMK, mas-mas alumni. Semoga teman-teman semua dapat terinspirasi dan terhibur oleh ceritanya Mas Rifki. Ya, terima kasih juga udah kehadirannya Mas Rifki di SMK 8 dan juga makasih juga buat kalian penonton setia podcast Suara 8. Ya, semoga kedepannya Mas Rifki sukses selalu, Amin. sehat Amin. selalu, rezeki lancar Amin. terus. Amin. Ya, jadi teman-teman tetap pantengin terus podcast Suara 8. Karena apa? Karena kita akan memberikan konten-konten yang menghibur, yang bermanfaat di setiap minggunya. Oh iya, kita punya slogan nih. Ya, Iya, kita Mas. ajak sekalian Mas Rifki. Apa nih? Ya, itu- kita punya salam idola tapi ngomongnya SMK Negeri 8 idola ya Mas. Oke. Idola, inovatif, disiplin, Itulah kolaboratif. inovatif, Disiplin, kolaboratif. itulah Inovatif, disiplin, disiplin, kolaboratif. Oke, yuk kita sama-sama yuk. Ya. SMK Negeri 8 idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Yeay, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.